Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energinya ada seseorang yang terobsesi kepada kamu. Wow. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya, ataukah kamu yang terobsesi padanya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan lupa ya, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan ini hanya sebuah games, walaupun mungkin ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana dirinya yang terobsesi padamu, terobsesi. Wow. Ada yang sangat-sangat terobsesi. Wow. Kita lihat di sini ada Two of Wands. Dia melihatmu dari kejauhan ya, memantau kamu. Wah, ini bicara terobsesi tuh ingin berteman denganmu ya, terobsesikan keinginan ya, ataupun juga ingin merebut hatimu. Jadi dalam artian ingin mau ada berteman dengan kamu ya, karena kamu mempunyai sesuatu yang lebih ya, ataupun memang dia betul-betul sayang kamu. Dia barusan melihat kamu nih ya, belum datang, tetapi ya dia menunggu. Kira-kira bisa nggak ya saya kalau seandainya ke dia bisa menerima saya tidak? Tuh ya, dia welcome terhadap saya tidak? Jangan sampai kehadiranku ini malah membuat dia atau kamu ya maksudnya ya nggak nyaman gitu. Ini juga kalau mau dibilang ada orang baru yang sebenarnya kalau bicara ini sudah memendam perasaan lama gitu, tetapi kayak macam seolah-olah kayak dia menunggu waktu yang tepat, dan mungkin ini saatnya yang tepat karena dia merasa bahwa mungkin kamu sekarang jomblo. Kemarin itu saya belum bisa memberanikan diri karena kamu sudah mempunyai pasangan, sekarang saya merasakan energi kamu tuh jomblo gitu ya, dia merasa melihat gitu ya. Mungkin kamu baru putus, dari story-story kamu, dari sosmed gitu, atau dari sahabat ya, dia baru putus atau dia baru cerai. Ini ada juga yang bercerai dan orang itu ingin datang ke kamu ya. Ya secara tidak langsung dia tidak mau mengambil menyanyiakan kesempatan gitu, karena ya kalau mau dibilang dia sudah menahan rasa rindu ini begitu lama gitu, demun. Dan saya merasakan di sini ada penolakan dari dirimu, karena ada beberapa juga yang saya merasakan di sini bukan orang baru sekali ya, artinya dia orang baru dalam hidupmu tetapi kamu sudah kenal gitu ya. Mungkin teman kantor, mungkin satu paguyuban bisa juga, atau tetangga, teman kecil ya, yang mana mungkin dulu dia masih ragu, masih malu-malu kucing, dan akhirnya kamu sudah mempunyai pasangan. Sekarang dia merasa bahwa kayaknya waktunya yang tepat karena kamu sekarang jomblo, dan dia tidak mau mengambil atau menyanyiakan kesempatan itu ya. Cuman ya itu, dia masih bingung ya. Ada beberapa karakter kamu yang mungkin dia kayak macam, ini sebenarnya nih orang nih memberikan harapan tidak sih? Dia senyum tapi kok kayak macam nggak welcome gitu, atau dia macam tersenyum, ini senyumnya kayak gimana nih? Sebenarnya dia menyukai saya kan, atau hanya senyum aja? Jangan sampai saya yang terlalu baper. Nah ini ada bisikan-bisikan dalam hati yang
akhirnya membuat dia juga ragu atau bertanya-tanya. Dan saya merasakan di sini energinya ada beberapa yang mungkin sudah ngedate bersama, pernah ngedate lah seperti gitu, dan nyaman, welcome, dan mungkin em, sudah ya ada kisi-kisi ya bahwa kamu menerima cintanya walaupun dia belum mengungkapkan atau menembak gitu. Artinya ya setidaknya kamu macam sudah bisa menerima dia gitu kan. Tapi tiba-tiba menghilang. Jadi dia merasa bahwa ini orang ini gimana? Kamu tuh sebenarnya tuh suka saya nggak sih, ataukah hanya mempermainkan perasaanku saja? Karena ada beberapa yang sudah bersama juga, tapi ada juga yang memang masih dalam tahap proses ya, dia mau datang ke kamu. Tetapi energinya paling besar di sini adalah pernah memberikan, ya mungkin kamu jalan bareng ataupun mungkin kondisinya juga sudah ya ngedate gitu kan, bahkan mungkin sudah ciuman walaupun mungkin tanda kutip ya eh, belum nembak kita nih, kayak macam teman tapi mesra gitu aja, habis itu menghilang. Dia datang menghubungi kamu lagi tapi kok kamu nggak balas, kamu malah blok. Terus juga ya bingung aja, kamu kayak menghilang gitu ya. Padahal dia nih lagi butuh kamu gitu, lagi ingin kamu. Jadi dia kayak macam kok ini orang ini susah ditebak gitu. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kamu banyak diam. Menurutnya kayak gitu. Jadi kayak macam dia tambah pusing ya. Kita bicara terobsesi kan seolah-olah ingin memilikimu tapi kok kamu kayak macam tidak mengizinkan dia gitu untuk membuktikan cintanya kepada kamu bahwa saya ini benar-benar serius untukmu. Ya, karena saya merasakan di sini energi dari kamu juga itu masih ada trauma dan luka batin di dalam diri yang mana belum terobati sehingga masih ragu untuk menerima orang baru. Karena ya trauma, takut nanti terjadi sesuatu seperti yang dulu, ataupun mungkin trauma juga dengan eh, apa ya kalau dibilang kata-kata ataupun dari sisi kesetiaan ya. Jadi masih ingin sendiri sehingga dia merasa hampa ya, dan seolah-olah kayak macam ya ingin jauh gitu dari dirimu, tapi kok kamu kayak macam nggak bisa dia lepas gitu. Seolah-olah ada tarikan yang mana saya harus memilikimu, saya harus bersamamu. Seolah-olah tuh kayak em, kamu itu kayak macam kok nggak bisa saya lupakan, saya ingin bersamamu gitu. Karena ini bicara terobsesi kan ingin memiliki gitu. Tetapi dia bingung eh, apa yang harus saya lakukan supaya kamu tuh percaya bahwa saya memang betul-betul mencintai kamu gitu. Dia merasa bahwa seolah-olah kamu menghindar itu karena eh, ya belum percaya dia gitu. Karena ini yang saya bilang ya, entah baru putus cinta, mungkin kamu barusan putus cinta, disakiti, atau mungkin cerai ya. Jadi macam belum bisa menerima orang baru. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa saya ini tidak seperti laki-laki atau perempuan seperti masa lalumu. Saya ini orang baik yang betul-betul ingin eh, memberikan yang terbaik untukmu. Tapi kenapa kamu nggak bisa memberikan saya kesempatan? Seolah-olah kamu tuh merasa bahwa saya tuh sama seperti orang di masa lalu kamu. Nah ini yang membuat dia sedih ya. Akhirnya dia pergi tapi ya itu kembali lagi dia punya pikiran itu kayak macam penasaran terhadap kamu lagi bikin apa, makanya hanya bisa melihat kamu dari kejauhan. Kira-kira kamu nih apa gitu, atau mungkin sekarang lagi bad mood, jadi ya sudah deh saya nggak usah ganggu. Coba nanti saya lihat lagi situasi dan kondisi baru saya menghubungi kamu lagi gitu. Ya pokoknya intinya kesepian aja dia tanpamu. Seolah-olah hidupnya ini berwarna kalau bersamamu. Walaupun mungkin cuman sementara karena bersamamu mungkin dari tadi saya bilang ya, mungkin dari segi sahabat, kamu tuh orangnya riang, membuat suasana bahagia untuknya ya. Dan memang dia tuh sudah suka kamu dari lama tapi belum belum bisa gitu kan, belum bisa mengungkapkan karena mungkin ya faktor yang tadi saya bilang, mungkin dia sudah mempunyai pasangan ataukah kamu sudah mempunyai pasangan, pacar atau suami istri gitu ya. Jadi dia belum berani pada saat kamu sudah tidak mempunyai siapa-siapa, akhirnya dia berani. Dan mungkin kamu tuh anggap dia sebagai teman tapi dia sudah menganggap kamu tuh sebagai orang spesial gitu, dan tiba-tiba kamu menghilang dan akhirnya membuat dia patah hati. Tetapi ya itu dia tetap ingin berjuang untuk cinta. Dan semoga kamu bisa mengerti akan dirinya. Mungkin dia merasa bahwa saya ini kok kayak macam laki-laki atau perempuan yang kesepian, yang terlalu kayak macam mengemis cinta. Tetapi ya itu bukti cinta saya untuk
berkorban atau mau membuktikan bahwa betul-betul memang saya serius kepada kamu, tapi kok kamu kayak macam meragukan cintaku gitu. Saya harus berbuat apa supaya kamu yakin ya bahwa memang saya ini benar-benar sayang kamu gitu. Ya, seolah-olah kamu tidak mau memberikan kesempatan dan tidak percaya akan cinta lagi, padahal sebenarnya cinta itu untukmu ada gitu. Ya, kamu lebih banyak menyendiri, menarik diri, dan bahkan tidak mau komunikasi dengan siapapun dan memberikan harapan ya, tetapi eh, tiba-tiba kamu menghilang gitu ya. Jadi dia merasa eh, antara mau melepasmu dan tidak melepas gitu. Jadi dia bingung juga. Saya mau melepaskanmu karena mungkin kamu tidak berbahagia dengan saya, tapi kok hatiku kayak nggak bisa. Saya inginkan kamu menggebu. Makanya tema kita kan terobsesi ingin gitu. Mungkin karena nafsu atau apa, tapi kok kayak tarikan jiwa ini ke kamu tuh begitu erat gitu. Padahal mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mungkin jauh lebih baik, yang jauh lebih cantik, ganteng, ya, yang bisa mau menerima saya gitu. Tetapi kok hatiku ini hanya tertuju padamu, di mana kamu sekarang mengabaikanku. Sangat dramatis kehidupanku ini yang dirasakan ya, karena tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan cinta kepadamu. Seolah-olah kamu tuh meragukan akan dirinya, ataupun ya hanya dalam tanda kutip dia takut kamu berpikiran negatif terhadapnya. Dan ya dia berusaha untuk mungkin suatu saat nanti dia akan datang kepadamu mencarimu, karena mungkin saya lihat di sini ada ikatan kerja, jadi dia juga terbatas waktu untuk datang mengunjungi kamu atau telepon ya, karena juga kalaupun telepon atau sosial media saya lihat ada yang memblokir ya, dan tidak mau diganggu, sehingga itu yang membuat dia penasaran, saya salah apa, kenapa sampai kamu menjauhi saya, ngomong gitu, kalau memang kamu nggak suka sama saya bilang gitu, tapi kalau kamu tarik ulur itu akhirnya membuat saya penasaran kenapa gitu ya. Kalau cuman diam saja itu kan membuat dia penasaran gitu kan. Kamu kasih penjelasan gitu, kalau memang nggak suka ya bilang, kalau suka ya saya akan berusaha berjuang untukmu gitu. Nah ini yang dia rasakan saat ini, dimana dia terobsesi untukmu tetapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan ya dia tidak akan, dia mungkin saat ini ibaratkan ya tidak bisa memaksa juga, karena dia tahu akan dirimu ya, kalau memang kamu tidak berbahagia bersamanya ya silahkan kamu ke yang lain gitu. Tetapi ya dia akan berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan penjelasan dari dirimu langsung. Makanya mungkin saat ini yang tadi saya bilang ya, terbatas waktu, terbatas tempat, yang mungkin dia jauh ya, atau dia berkarir ya, sehingga belum bisa meminta penjelasan atau menemui kamu. Tetapi suatu saat nanti ya dia akan mencarimu ya, untuk menanyakan kenapa sampai kamu seperti begitu, kenapa, salah saya apa, ataupun ya bagaimana gitu. Karena ya itu dia penasaran aja terhadap dirimu, kenapa sampai tiba-tiba menghilang. Dan kalaupun mungkin dia mempunyai kesalahan ya dia ingin minta maaf secara langsung gitu ya. Wow, ini orang ini betul-betul sayang cinta ya, karena memang itu apa, ibaratkan kayak sudah suka mendalam dari lama gitu. Jadi dia nggak mau menyanyiakan, kayak macam apa ya, ya pokoknya kesempatan langka gitu, tiba-tiba mendapatkan kesempatan ya dia nggak akan main-main gitu. Karena memang saya lihat di sini orangnya serius ya, serius, dan pernah memang juga ada luka batin dalam dirinya, dan itu menjadi pelajaran buat dirinya, di mana ya dia tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang dia cintai gitu, dan dia tidak mau berdrama. Cuman ya itu mungkin kondisinya saat ini belum tepat, sehingga dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang kepada kamu, menemui kamu, dan ya meminta penjelasan kepadamu. Semoga kamu bisa mengerti akan dirinya, kondisinya, dan kalaupun dia punya salah ya kamu bisa memaafkannya gitu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat dari kondisi orang-orang yang terobsesi denganmu. Semoga resonate, ataupun mungkin juga kamu yang terobsesi untuknya ya, tetapi masih menahan karena ya merasa bahwa cinta juga tidak bisa dipaksakan, dan akhirnya ya menyerahkan kepada semesta untuk jalan berikutnya. Kalaupun mungkin tidak berjodoh ya nggak bisa dipaksakan gitu kan. Tetapi kalau berjodoh suatu saat nanti ya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun mungkin kamu yang akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dalam artian tidak akan pernah berdrama lagi, akan menyayangi, mencintai gitu. Karena
Saya merasakan di sini energi kesepian, kerinduan. Jadi kalau seandainya kamu menjadi milikku, itu kayak macam ada janji dalam diri, kalau seandainya kamu menjadi milikku, saya tidak akan menyanyiakan kamu lagi. Saya stop yang negatif, saya stop yang ini, saya akan kerja keras gitu. Karena ya itu ibaratkan terobsesi ingin membahagiakan dan tidak akan melepaskan, ya. Kayak seolah-olah saya akan berusaha untuk membahagiakanmu, kamu dan kamu, walaupun saya menderita gitu ya. Waduh, ini terlalu berlebihan, tetapi ini yang dia rasakan gitu. Karena seolah-olah kayak macam inilah yang saya tunggu-tunggu sejak lama gitu. Kalaupun mungkin kondisinya kamu tidak menginginkanku, ya saya juga tidak bisa memaksakan. Tetapi kalau seandainya kamu menerima cintaku, saya tidak akan membuatmu terluka. Saya akan berjanji untuk bisa membuatmu bahagia walaupun diriku terluka. Makanya dia berusaha untuk, oke, kalau memang saya tidak membuatmu bahagia, ya saya mundur supaya kamu bahagia. Nah, ini dia rela berkorban untukmu. Tetapi kalau kamu menerima cintanya, dia akan berjuang untuk ke jenjang yang lebih serius untukmu gitu ya. Oke, jadi seperti gitu ya, dirinya yang terobsesi padamu masih dalam ambigu ya, masa apa ya kalau dibilang kesepian, terus nggak jelas juga ya statusnya gimana, tetapi ya dia tetap berharap dan berdoa untukmu. Oke, seperti gitu. Oke, kita lihat lagi koneksi dari inisial orang yang terkoneksi denganmu dari zodiaknya juga. Saya mulai dari inisial dulu. Untuk inisial, kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf C, ada huruf G, U, R, O, D, A, H, L, J, I, K, D, dan ada huruf E. Jadi untuk koneksi inisial di sini ya, kamu terkoneksi dengan MCG, UR, ODAH, LJI, KD, dan E ya. Oke, semoga resonate untuk koneksi inisial. Kalaupun mungkin tidak terkoneksi dari inisial, mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat dari koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio, ada Cancer, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Sagittarius, Pisces, Aquarius, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak ya, kamu terkoneksi dengan Scorpio, Cancer, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Sagittarius, Pisces, Aquarius, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.